Punya desktop dengan ukuran mini tapi performa mencengangkan bukanlah hal yang dimustahilkan. Seperti miniatur PC yang akan kita tunjukkan memiliki ukuran kecil dengan bobot yang sangat ringan. Ditambah lagi dari segi daya dan biaya cukup menghemat perekonomian. Ya udah nggak usah intro kebanyakan, selamat menonton. Yang habis dikhianati mantan. Hai Andika. Guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah personal komputer, tapi dia memiliki ukuran yang sangat mini. Biasanya disebut dengan laptop atau mini PC. Jadi sesuai dengan namanya, mini PC itu secara dimensi dia kecil banget, hampir seperti miniaturnya PC. Nah, di samping saya ini sudah ada mini PC, dan ini adalah PC. Dan yang tampil di layar yang tertera di layar ini adalah tampilan dari mini PC, bukan PC yang segede koper ini. Tapi apakah dari segi dimensinya yang sangat mini ini performanya bisa menyaingi PC yang segede koper ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah mini PC dari Liva yang namanya adalah OnePlus, yang dia memiliki dua SKU, yaitu versi barebone dan juga versi full unit. Untuk kalian yang belum tahu apa itu versi barebone, itu adalah versi tanpa CPU, tanpa RAM, dan tanpa hard disk. Nah, biasanya orang-orang yang suka custom itu biasanya beli yang versi barebone. Kemudian ada versi yang full unit, yaitu adalah versi yang kalian tinggal pakai. Jadi udah ada CPU-nya, udah ada RAM-nya, dan juga udah ada hard disk-nya. Nah, yang versi barebone atau yang versi kosongan ini harganya adalah 2,9 juta rupiah, dan buat kalian yang minat dengan versi kosongan lalu pengen kalian upgrade sendiri, kalian bisa langsung cek aja link pembeliannya di deskripsi. Kemudian ada SKU yang kedua, yaitu SKU full unit yang harganya itu 5.590.000, tapi ICS lagi ngadain promo cashback 500.000 berupa GoPay dan juga OVO. Jadi kita anggap aja harganya ini hanya 5 jutaan. Dan selisih 2 juta kalian akan mendapatkan unit seperti yang akan kita review kali ini, dengan spesifikasinya Intel Core i3 generasi ke-8 8100 4 core dan juga 4 thread dengan base clock 3,6 GHz dengan maksimal TDP-nya ada di angka 65 Watt. Memori RAM-nya 8 GB dengan settingan dual channel dengan jalan di speed 2400 MHz. Grafik card-nya menggunakan IGP bawaan dari Core i3 8100 yaitu Intel HD 630, dan untuk storage-nya menggunakan SSD SATA 2,5 inch dengan kapasitas 240 GB yang karena SATA jadi speed ada di angka 500-an Mbps. Apakah mini PC dari Liva ini bisa di-upgrade layaknya PC mid tower yang ada di sebelahnya? Nanti akan saya jelaskan ketika kita membongkar casingnya. Tapi sekarang kita bahas dulu secara desain. Mini PC ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan dimensi ukurannya hanya 20 x 18 cm. Dan untuk menggambarkan sekecil apa mini PC ini, jika kita bandingkan dengan silver play button, mungkin ukurannya itu hanya separuhnya. Ukurannya ini mini banget, dengan kotak tisu aja masih besar kotak tisu. Dan kalau kalian bandingkan dengan casing PC yang mid tower seperti ini, ya kira-kira selisih ukurannya ya segini ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mini PC ini buat apa sih? Kan udah ada PC, kenapa harus ada miniaturnya yaitu mini PC? Yang pertama jelas, mini PC ini tidak memakan space yang terlalu banyak. Dan karena desainnya nggak terlalu mencolok seperti casing mid tower atau full tower PC, biasanya mini PC ini digunakan di kantor-kantor, terutama di front desk, agar terlihat lebih clean, rapi, dan juga profesional. Karena misalkan kalian ke bank, kemudian kalian mau ke CS atau ke customer service-nya bank, kemudian kalian menemukan di mejanya customer service itu ada mid tower seperti ini, kan jatuhnya nggak elok, malah seperti warnet. Apalagi kalau di customer service, meja customer service itu ada casing yang full tower plus RGB, jadi nanti kalian malah ngiranya, saya kan tadi ke bank, kok saya sekarang malah ada di turnamen e-sport, kan kayak gitu contohnya. Jadi biar mini PC ini lebih terlihat profesional dan lebih terlihat kalem gitu, nggak terlalu mencolok gitu ke mata. Dan mini PC Liva ini juga udah include VESA mount bracket yang bisa kalian tempelkan ke monitor, yang support dengan bracket dengan cara menempelkannya di belakang monitor. Ngomong-ngomong soal monitor, mini PC Liva ini juga sudah support dengan dual monitor, karena di bagian belakangnya terdapat port HDMI dan port VGA. Dan untuk port lainnya itu banyak banget. Untuk bagian belakang saja terdapat 2 buah USB 3.0, 2 buah USB 2.0, input power, Kensington lock, dan 2 buah audio jack. Kemudian di bagian depannya juga masih ada 2 buah USB 3.0 lagi, kemudian 1 buah USB 2.0, tombol power, mic in, dan juga line out. Di bagian bawahnya terdapat 4 buah rubber feet yang misalkan kalian memposisikan mini PC ini dengan
dengan posisi tidur, mini PC-nya nggak licin dan nggak kegeser-geser. Tapi misal kalian pengen memposisikannya sambil berdiri biar mirip seperti PC, Liva OnePlus ini juga sudah include dengan tatakan yang bisa kalian pasang di bagian pinggirnya agar mini PC bisa berdiri dengan lebih aman. Kemudian di bagian atasnya terdapat grill yang berguna agar udara dari kipasnya lebih maksimal. Emang mini PC ini ada kipasnya? Ada. Jadi yang menarik, meskipun mini PC ini hemat daya yaitu 35 watt kalau kalian gunakan untuk kegiatan ringan dan maksimal 65 watt kalau kalian gunakan untuk kerja berat, tapi Liva masih membekali mini PC ini dengan single fan dan juga single pipa heatsink yang membuang udara panas ke bagian belakang mini PC agar user tidak terganggu dan performanya lebih stabil. Nah, sambil saya tunjukkan sistem fan-nya ini, sekarang saya jelaskan untuk apa saja yang bisa di-upgrade karena ini akan berpengaruh ketika kalian beli yang versi barebone atau yang versi kosongan. Jadi kalian bisa mengupgrade CPU-nya seperti yang saya bilang tadi, dia udah support dengan soket LGA dari Intel generasi ke-8 ataupun generasi ke-9. Jadi kalau kalian merasa performa dari Core i3 ini kurang, kalian bisa upgrade CPU-nya sampai Core i7 generasi ke-9. Kemudian kalau untuk memori RAM-nya dia bisa di-upgrade sampai 32 GB dengan cara mengganti 4 GB dan 4 GB yang ada di slot ini dengan kapasitas 16 GB dan 16 GB. Nah, yang unik, Liva ini juga menyediakan slot M.2 2280 atau 2260 yang support PCIe NVMe. Jadi kalau kalian merasa SSD SATA 2,5 inch dengan kapasitas 240 GB ini kurang, kalian bisa menambahkan SSD-nya lagi dengan kapasitas yang lebih besar dan speed yang lebih kenceng. Tapi tentu kalau misalkan kalian menggunakan yang M.2 NVMe, kalian harus pindah dulu atau migrasi dulu Windows dari SSD SATA 2,5 inch tadi ke slot M.2 NVMe kalian. Tapi kalau kalian merasa nggak perlu upgrade atau budget kalian mentok di angka 5 jutaan yang cukup untuk SKU full unit atau yang Core i3 ini, kalian tenang aja karena untuk yang SKU Core i3 ini udah bisa kalian gunakan untuk kegiatan komputasi ringan sehari-hari. Karena untuk performa Core i3 8100 ini masih cukup kenceng dengan skor sense base-nya itu lumayan gede untuk CPU Core i3 dengan skor sekitar 570-an. Dan GPU-nya cukup stabil ketika kita running sebanyak 10 kali, skor terendahnya itu ada di angka 565 CB. Nggak ada yang di bawah 560. Kemudian ketika stress test dengan sense base sebanyak 10 kali ini, suhu temperaturnya juga cukup dingin dengan suhu max load hanya 66 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di channel DKID. Core i3 8100 di tuning hardware-nya mini PC Liva OnePlus ini berhasil merender video dengan durasi yang cukup cepat yaitu 1 menit 39 detik. Mini PC OnePlus ini juga bisa kalian gunakan untuk kegiatan gaming yang cukup berat karena berbeda dengan laptop yang menggunakan prosesor seri U, CPU dari mini PC ini menggunakan PC desktop i3 8100 dan sekarang langsung aja kita tes mini PC ini untuk gaming. Pertama kita coba di game yang casual dan juga game ringan dulu yaitu Dota 2 dengan settingannya Full HD, grafiknya fastest, dan hasilnya mini PC Liva OnePlus dengan Core i3 8100 mendapatkan average FPS di angka 90-an dan untuk suhu max load-nya juga masih relatif dingin di angka 71 derajat Celcius. Lanjut ke game yang cukup berat yaitu PES 2019 dengan settingan XD atau 1280x720 dan hasilnya mini PC Liva OnePlus mendapatkan average FPS yang masih cukup playable dengan average FPS 30-an dan untuk suhu max load-nya juga masih relatif sama yaitu ada di angka 70-an derajat Celcius. Lanjut ke game CSGO, di sini kita menggunakan settingan XD atau 1280x720 dan hasilnya mini PC Liva OnePlus dengan Core i3 8100 ini masih cukup playable untuk dimainkan dengan average FPS-nya ada di angka 60-70 FPS dan untuk suhu max load CPU-nya ada di angka sama seperti dua game tadi yaitu kisaran 70 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari mini PC Liva OnePlus kali ini dan kesimpulannya versi DKID adalah kalau misalkan kalian adalah orang yang nggak terlalu suka dengan casing mid tower atau full tower yang terlalu besar seperti ini karena mungkin meja setup kalian terlalu kecil atau kalian butuh setup yang terlihat clean, rapi dan juga profesional, kalian bisa memilih mini PC Liva OnePlus ini karena dia tidak hanya kecil dari segi ukuran tapi dia juga kecil dari segi daya. Untuk kegiatan ringan dia bisa jalan di 35 watt dan kalau untuk kegiatan lebih berat dia maksimal bisa sampai 65 watt dan komputer PC biasanya dia jalan di 450 watt. Jadi dari segi listrik kalian juga bakalan hemat karena sekarang token listrik itu lagi mahal-mahalnya. Dan dengan harga 5 juta karena ICS lagi ada promo cashback 500.000, menurut saya kalau misalkan kalian ngerakit PC sendiri di budget 5 jutaan kalian nggak akan mendapatkan spesifikasi seperti mini PC Liva OnePlus ini. Jadi dari segi harga mini PC Liva OnePlus ini lebih hemat, tapi kekurangannya jika dibandingkan dengan kalian ngerakit PC sendiri tentu adalah di upgradability-nya. Kalau PC kalian bisa upgrade VGA, kemudian upgrade fan, sistem cooling, ya semuanya hampir bisa di-upgrade. Tapi kalau mini PC Liva OnePlus ini
dia hanya bisa di-upgrade di CPU, RAM, dan juga storage. Tapi balik lagi kalau dibilang itu adalah kekurangan, menurut saya sih sebenarnya hanya beda segmen, karena mini PC itu ditujukan kepada orang yang lebih ke eco-friendly atau hemat daya, yang nggak mau bayar token listrik mahal-mahal, dan juga dia lebih clean atau lebih simple jika digunakan di setup meja yang space-nya nggak terlalu besar. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya Dika Setiabudi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Bye-bye!